sayang. Katakan nih, memberi hormat kepada istriku bukan berarti hormat wahyu. Nah, tapi menghormati istrinya, dihormati. Ketika istrinya berbuat apa tahun, hormati lagi. Yang keempat, melindungi istri. Dan istrinya itu jangan dibiarkan kemana-mana, dilindungi. Ya Mas Yosef ya, amin. Dilindungi istrinya kemana, dilindungi. Yaitu dalam arti menguduskan istrinya. Jangan dibiarkan istrinya dalam bahasa Jawa ini diomong ini ngomong ini. Bodohku, tenang, bodohku. Ini namanya tidak menguduskan, tidak menyucikan, tapi apa? Ngelek-ngelek bahasa Jawa. Tahu istrinya, tapi istrinya mana? Diomong sama teman-temannya, teman kerjanya. Bodoh dulu. Nek jalur duit pun nak kayaknya nesu-nesu. Diceritakan karo kancane. Biasanya kancane kok bener, bojomu lagi ngono kok. Dan tidak bisa. Ya Mas, jadi seperti itu dan katakan melindungi istri, memutuskan, menyucikan, jangan dibiarkan dia. Yaitu pergi dalam dirimu. Yang berikutnya, ini tadi ada tugas daripada suami. Ada 4 teman-teman. Apa yang pertama tadi? Mengasihi istri, suami sebagai kepala rumah tangga, pemimpin, lalu memberi hormat kepada istri. Yang keempat, melindungi istri, memutuskan, menyucikan, jangan dibiarkan istrinya diomongno kan dising ngelak-ngelak bojone. Tidak bisa. Yang kedua, sekarang tugas istri berwahyu. Istri adalah menjadi penolongnya suami. Jadi tahu tadi ngomongnya gitu juga. Kalau Mas Yosef datang ngos-ngosan bilangnya apa tadi Mas? Pulau jambai kopi Mas. Pulau jambai kopi. Waduh, Mas Yosef dia rasanya langsung seger. Jadi seperti itu dari katakan yaitu menjadi penolong suami. Yang kedua, tunduk bukan tanduk ya Mbak ya. Tunduk bukan ditanduk ya. Gue suaminya datang tanduk ya, tanduk rodok. Ya, jadi bagian yang kedua bahwa istri harus bertindak yaitu tunduk, bukan tanduk, artinya taat kepada suami. Itu yang harus dilakukan Mbak Wahyu ya, oke? Pak Yosef langsung bersanding, wah, ayo. Akhirnya yang ketiga, menghormati suami dalam hal yang benar. Kenapa saya katakan kurung hidup dan bahagia benar? Kalau suaminya perbuatannya tidak benar, jangan dihormati. Amin, Mbak. Dan suaminya nakal, jangan dihormati. Jadi kategori suami ini harus dihormati dalam kategori tindakannya benar. Nek tindakannya salah apa Mbak? Ditegur, dielingno. Ojo suami yang pelayang tandidi sewengi orang mulai dengan jarno. Itu suami berandalan ya. Harus ditegur. Jangan tunduk. Jotong-jotong suami ini tunduk langsung. Harus ditegur. Mas tadi kok tidak pulang dari mana? Mari sudah saya ajari ya benar. Nah, cara suami itu kesukaannya wah. Kopi dibakar kopi, mati kopi. Tadi kok lama pulang, tidak pulang dari mana Mas? Takut jawabannya mati kayak kopi kok, seger. Ya mati greget. Dan itu bagian yang ketika menghormati suami dalam hal yang benar. Yang berikutnya yang keempat, itu berbicara apa? Yaitu menciptakan suasana damai, tenang, sejahtera. Jadi di rumah tangga Mbak Wahyu itu
Jangan dibuat sesuatu yang kisruh. Ciptakan apa? Suasana damai. Dibuat damai, ada uang, tidak ada uang tetap damai. Jangan ada uang, abang sayang, tidak ada uang, abang dibuang. Repot ini. Kayak begitu repot ya. Jadi harus damai. Tetap ciptakan damai, Mas. Ilmu tagihannya lancar. Masih bisa terus berarti apa? Berarti orang apa enggak? Nek bisa terus. Berarti orang seguru lancar lah. Tapi Mbak Bu jangan rapopo Mas, rapopo. Sesuk mesti didobri telu mana. Amin. Jadi itu ciptakan suasana damai, tenang, sejahtera. Ibu itu yang bahagia yaitu istri. Maka di situ kalau itu melakukan hal itu, menciptakan suasana damai dan sejahtera, itu sesuatu yang luar biasa. Jadi keluarganya damai, tidak ada kerengan, tidak ada jotos-jotosan, tidak ada koyok-koyokan, disik dimerojo kuping orang kapek. Tidak boleh. Demikian Mbak Wahyu. Boleh Mas Yosef. Beda ya Mbak Biyen ya. Bedanya apa? Mas Yosef bedanya apa? Bedanya itu ganteng saiki. Berkait ganteng ya. Ganteng nih, emang ganteng dia kan? Berarti Mbak Wahyu pengen yang polos. Berarti orang samacak Mas Yosef. Orang samacak ya yang polos ya. Itu caranya seperti itu. Jadi itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, untuk dalam dia itu jadikanlah kami satu. Yang kedua adalah memiliki dasar atau pondasi kasih. Langsung saja pertama. Kasih itu sabar Mas. Jadi kasih itu sabar. Kata dua langsung saja. Kasih itu murah hati. Bukan murah. Mas Yosef tresnani Mbak Wahyu itu bukan murahan. Mbak Wahyu tresnani Mas Yosef bukan murahan. Tapi kasih itu murah hati. Murah hati bukan murah. Ini murah itu pasaran. Tapi katakan itu kasih murah. Yang ketiga, dilanjut. Kasih itu tidak cemburu. Cemburu pada kalau permisi maaf, Mbak Wahyu tahu kok dibonceng nang lanang cemburu. Cemburu. Tenang ngerti tenang saya bonceng itu ngerti. Pada saya bonceng piano. Jadi kalau itu kita tidak gampang, harus kita gampang cemburu. Lihat matanya dulu. Kalau Mas Yosef ini kan cemburu Pak. Tapi dulu cemburunya ya, saya digojengkan siapa ya? Bukan digojengkan dulu Mas Yosef tidak cemburu ya. Ya cemburu. Tapi kasih itu tidak cemburu. Harus lihat situasinya. Kalau Mbak Ukut itu digoncengnya seorang laki-laki, harus dilihat dulu siapa itu. Jangan langsung kita ini sesok. Tidak boleh. Karena kasih tidak cemburu. Yang keempat, kasih itu tidak memegahkan diri. Hati kasih itu kita tidak boleh. Wah, aku dulu. Aku dulu. Kasih itu tidak seperti itu. Lanjut saja yang kelima. Kasih itu tidak sombong. Nah ini dilanjutkan. Yaitu bagian yang keempat itu tidak memegahkan diri. Yang kelima adalah tidak boleh sombong. Mas Yosef tidak boleh sombong dia. Kalau dapat apa Mas? Dapat itu. Nah sahabat yang banyak itu sombong terus dari rumah kita. Yang wah, aku untuk nasabah deh. Sombong tuh deh. Ceritanya biar pelan-pelan
Ya, tadi aku udah selesai. Nadanya beda. Kalau kita datang-datang, ya, tadi saya tidak pernah sama buaya. Jangan, tidak boleh sombong. Yang keenam, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu selalu sopan. Mas Yusuf mengasihi Mbak Wahyu mengasihi Mas Yusuf itu sopan. Itulah yang luar biasa. Tidak beda supaya lebih baik. Kasih itu tidak pemarah. Mas Yusuf jangan marah benar. Ya, kalau gitu nanti tidak boleh marah lagi Mas Yusuf. Amin. Mbak Wahyu juga suka marah benar. Saya, berarti baru nanti dalam masa rumah tangga juri-jurian harus diperin. Intinya karena kasih itu tidak pemarah, tidak gampang emosi. Itu gampang emosi. Ya. Tadi ini klop berarti. Maka itu harus ditinggalkan karena kasih yang kedua. Yang kedelapan, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang. Jadi kalau ada salah mas, ampuni istrimu. Jangan disimpan dulu. Nanti dodone loro tuh. Mbak Wahyu juga sama. Kasihlah suami. Jangan disimpan terus mas. Kalau punya kesalahan jangan disimpan. Kemarin ketika kisahnya apa? Dicari solusinya bersama-sama supaya dapat solusi yang baik. Dan 9. Kasih itu tidak bersuka-cita karena ketidakadilan. Jadi kasih itu kalau ada tidak ada, kita bersuka-cita. Tidak ada. Tapi kasih itu berbicara kalau ketidakadilan yaitu tidak bersuka-cita. Yang selanjutnya yang 10, kasih itu menutupi segala sesuatu. Ya ada salah diberbut sama tutupi segala sesuatu, cari jalan keluar. Mas iki ono masalah gini, yo ya piye caranya? Yang masih saya bilang, oke. Ya, kasih itu katakan tidak menutupi segala sesuatu. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Yang lain yang cerdas, kasih itu percaya segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang mungkin Mbak Wahyu alami, dia percaya. Pak Yusuf alami, percaya. Jangan ada, aku gak percaya. Betul? Iya betul kan? Pak Yusuf bilang gitu sering. Oh iya, kemarin itu aku gak percaya ya. Oh salah. Ada itu bau cerita. Dia percaya. Dikasih support, ya. Bayar percayanya enggak. Yang 12, kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Jadi mengharapkan segala sesuatu yang mungkin tidak akan tercapai bersama-sama kita harapkan menjadi tercapai. Yang terakhir, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu, sabar. Menghadapi rumah tangga baru beda nanti beda dengan berpacaran. Kalau tadi berpacaran kesandung Siti, tapi nanti dalam rumah tangga, ikut apa-apa gitu. Tidak bisa, karena bagian yang terakhir ini kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kesimpulannya pada siang hari ini yaitu kesimpulan dalam khotbah ini adalah membangun rumah tangga diwajibkan memiliki peran yang sama dan memiliki fondasi kasih. Itu saja firman Tuhan yang disampaikan pada yang hari ini biar kita khususnya mempelai berdua diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur pada siang hari ini kalau kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan, khususnya untuk Mas Yusuf dan Mbak Wahyu yang saat ini ada di rumah Tuhan untuk bersama-sama
diteguhkan dalam pernikahannya, buat tolong, buat berkati. Dan hambamu sudah berhenti untuk berbicara dalam firman Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Sehingga melalui firman Tuhan ini menjadi bekal bagi warga baru, yaitu Mas Yusef dan Mbak Wahyu. Di dalam nama Tuhan kami Kristus saya berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan Titanika. Baik Bu, mari kita akan dengarkan khususnya membahas berdua, yaitu tentang pembacaan kitab. Saudara Yosef dan saudari Wahyu Utami, saudara telah datang di rumah Tuhan supaya nikah saudara berdua diberkati, diteguhkan, dianugerahi dari hadirat Tuhan Allah dan terima berkat-berkatnya. Sebab itu hendaklah saudara berdua mendengarkan firman Tuhan, yang Tuhan jadikan langit dan bumi dan telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Sabdanya, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sekarang memasuki dalam pengakuan kedua mempelai. Pengakuan Titanika. Kedua mempelai di barat timur. Pengakuan kedua mempelai yang pertama dilakukan oleh yaitu saudara Yosef. Saudara Yosef Prasetyo Muryatama, saya selaku hamba Tuhan akan mengajukan 3 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama, saudara Yosef Prasetyo Muryatama mengakui di sini di hadapan Allah dan disaksikan jemaat Tuhan dan keluarga bahwa saudari Wahyu Utami yang engkau akan terima sebagai istri yang sah dan satu-satunya adalah pemberian Tuhan sebagai jodohmu seumur hidup. Bagaimana jawab saudara? Ya, dengan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, ya, lihat. Yang kedua, apakah saudara Yosef Prasetyo Muryatama akan hidup kudus dengan istrimu Wahyu Utami sambil menunjukkan padanya di dalam segala perkara setia dan percaya menurut Alkitab? Bagaimana jawab saudara? Ya, dengan pertolongan Tuhan. Yes. Yang ketiga, apakah Yosef akan mentaati Tuhan yang mengatakan apa yang telah dipersatukan, dijodohkan, Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia? Bagaimana jawab saudara? Ya, dengan pertolongan Tuhan. Iya, puji Tuhan. Jadi ini mempelai pria yang mengatakan tentu sekarang jadi mempelai wanita. Siapa Wahyu? Saudari Wahyu Utami, saya selaku hamba Tuhan akan mengajukan 3 pertanyaan yang harus dijawab. Apakah saudari Wahyu Utami mengaku di sini di hadapan Allah dan disaksikan jemaat Tuhan dan keluargamu bahwa saudara Yosef yang akan kau terima sebagai suami yang sah dan satu-satunya adalah pemberian Tuhan sebagai jodohmu seumur hidup? Bagaimana jawab saudara? Ya, dengan pertolongan Tuhan. Oke. Yang kedua,
Apakah saudari Wahyu akan hidup kudus dengan suamimu sambil menunjukkan padanya tidak segala perkara, setiamu dan percaya menurut Alkitab? Bagaimana jawab saudara? Yang ketiga, apakah saudari Wahyu akan mentaati Tuhan yang mengatakan apa yang telah dipersatukan jodohkan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia? Bagaimana jawab saudara? Demikian daripada yaitu pengakuan kedua mempelai. Janji nikah. Kedua mempelai berhadap-hadapan dan berjabat tangan. Janji nikah. Siap Mas Yosef. Aku Yosef Prasetyo Mulyatama mengambil engkau Wahyu Utami menjadi istriku. Aku Yosef Prasetyo Mulyatama mengambil engkau menjadi istriku Yang sah dan satu-satunya. Kurang Mas, sebutkan namanya Wahyu Utami. Wahyu Utami. Ulangi. Orang rasa dendek. Santai aja ya. Ya saya ulangi. Aku Yosef Prasetyo Mulyatama mengambil engkau Wahyu Utami menjadi istriku. Aku Yosef Prasetyo Mulyatama mengambil engkau Wahyu Utami menjadi istriku Yang sah dan satu-satunya. yang sah dan satu-satunya, Serta mengasihi dan melayani engkau dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, dalam kondisi sehat maupun sakit, sehingga kematian memisahkan kita. Sekarang Mbak Wahyu. Siap Mbak Wahyu? Aku Wahyu Utami menerima engkau Yosef Prasetyo Mulyatama menjadi suamiku. Yang sah dan satu-satunya, serta mengasihi dan melayani engkau dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, dalam kondisi sehat maupun sakit, sehingga kematian memisahkan kita. Pemasangan cincin nikah. Pemasangan cincin nikah atas pengakuan dan janji kalian berdua. Saya sebagai selaku hamba Tuhan Yesus Kristus meneguhkan nikahmu sebagai cincin ini yang menjadi lambang cintamu. Hadapan tak berujung dan tak berpangkal, ada permulaan dan ada akhirnya. Demikian kasihmu berdua satu terhadap yang lain, tidak ada habisnya. Mari Mas Yusuf kita mengatakan. Cantumkan cincin ini sebagai ikatan nikah di jari manis calon istrimu dan ucapkan cincin ini sebagai tanda ikatan nikah dalam nama Allah Bapa
Putra dan Roh Kudus. Masuk. Dan Mas, Ah, lihat kamera Mbak Mas ya. lihat kamera. Senyum 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Diangkat dulu. Atas nama pengakuan dan janji nikah, janji kedua saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus meneguhkan nikahmu, sebagaimana cincin ini menjadi lambang cintamu, tak berujung, tak berpangkal, tak ada permulaan dan akhirnya. Demikian kasihmu berdua satu terhadap yang lain, tidak ada habisnya. Mari dengarkan firman Tuhan. Saudari Wahyu, cantumkan cincin ini sebagai ikatan nikah di jari manis calon suamimu dan ucapkan demikian. Cincin ini sebagai tanda ikatan nikah dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tambah lihat. Lihat kamera, Mas Bae lihat kamera senyum. Sekali lagi, 1, 2, 3. Yes, ampun. Balik sini, ajak ini. Bapak Ibu sudah menyaksikan yaitu pemasangan cincin yang Bapak Ibu lihat di situ bahwa semuanya berjalan dengan baik, dan mari dipersilakan yaitu semua mempelai yaitu duduk dulu. Bentar. Jadi ada pemasangan cincin nikah, lalu di sini ada yaitu yang berikutnya melakukan yaitu cium kudus. Mari Mas.